من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu Majelis Ta'lim Masjid An-Nur Kasagaya yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kupas tuntas tentang definisi daripada dosa besar tersebut. Dan kita tahu dosa terbagi menjadi dua, ada dosa besar dan juga ada dosa kecil. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan dosa besar yang pertama, Al-Kabiratu Al-Ula. Dosa besar yang pertama ini adalah asyirku billahi ta'ala, menyekutukan Allahu ta'ala. Berkaitan tentang masalah kata syirik, kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita mengucapkannya, arti daripada syirik tersebut, kalau kita artikan adalah wa huwa an taj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka, bahwasannya engkau telah menjadikan Allahu Jalla wa Ala tandingan, saingan, ya, Allahu Jalla wa Ala disandingkan, disaingkan dengan makhluknya. Padahal Allahu Jalla wa Ala menciptakan itu makhluk. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu, dan dia tersebut selain menyembah Allah juga menyembah itu makhluk. Baik itu makhluk ya batu ataupun manusia ataupun matahari ataupun bulan, bahkan nabi sekalipun, bahkan syekh atau jin atau bintang atau raja dan lain sebagainya. Ketika menduakan Allahu Jalla wa Ala dalam masalah ibadah, berarti dia tersebut telah menyekutukan Allahu Jalla wa Ala. Ada yang mendefinisikan yang disebut dengan syirik tersebut adalah ya musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi ta'ala, menyamakan selain Allahu Jalla wa Ala dengan Allah, menyamakan makhluk dengan Allahu Jalla wa Ala berkaitan dengan apa-apa yang menjadi ciri khasnya Allahu Jalla Jalaluh. Salah satunya kita tahu Allahu Jalla wa Ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Ketika dia tersebut yang menyembah selain Allahu Jalla Jalaluh, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya tersebut adalah syirik besar. Dan kita tahu ketika kita menjelaskan tentang masalah syirik tersebut di dalam Al-Quran, sinonim ya daripada syirik besar, yang kedua adalah syirkul asghar, syirik kecil. Nah, syirik besar dengan syirik kecil tersebut, syirik besar itu definisinya adalah jika seorang hamba
memalingkan salah satu dari macam ibadah atau dari rupa ibadah yang dia tujukan kepada selain Allah Jalla wa'ala, baik itu berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, ataupun ucapan, ataupun amalan, yang dimana keyakinan, ucapan, dan amalan tersebut telah ditetapkan bahwasannya itu hanya ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika keyakinan atau ucapan atau amalan ditujukan kepada selain Allah Jalla Jalaluh, ya, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik besar. Sedangkan syirik kecil itu adalah kullu wasilatin wa dhari'atin yatatarraku minha ila syirkil akbar. Segala jalan atau segala cara yang dimana mengarah kepada syirik besar, maka itu sama dengannya adalah syirik kecil. Seperti misalnya al-iradah, berkaitan dengan niatan, keinginan yang ada di hati. Seseorang beramal, beribadah, melakukan amalan akhirat, tapi ingin mendapatkan dunia, maka dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya syirik kecil. Atau ucapan, seperti bersumpah atas nama selain Allah Jalla Jalaluh, ya, demi Nabi Muhammad, demi ibuku, demi ayahku. Ini ucapan. Dan ini adalah sama dengannya adalah syirik kecil. Atau al-af'al, perbuatan yang berkaitan dengan syirik kecil. Seperti misalnya menganggap sial akan sesuatu hal, itu adalah syirik kecil. Nah, berkaitan dengan syirik besar, ya, itu sinonimnya, itu ada 4 kata di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah al-alihah. Al-alihah itu jamak daripada ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Al-alihah artinya banyak Tuhan. Ketika dia tersebut menyembah selain Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan syiriknya adalah syirik besar. Atau juga dia menyembah Allah Jalla wa'ala, tapi juga menyembah selain Allah Jalla Jalaluh. Menyembah jin, menyembah pohon, menyembah batu. Maka berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik besar. Nah, dan ini adalah berkaitan erat dengan masalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah itu artinya, ya, ifradallah fil ibadah. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah ibadah. Kemudian sinonim yang kedua daripada syirik besar adalah al-arbab. Al-arbab itu jamak daripada Rabb. Artinya kalau kita artikan Tuhan juga. Tapi apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi itu berkaitan dengan syirik dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Sedangkan yang kedua ini adalah syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan Allah Jalla wa'ala. Ifrad Allah fi af'alih. Artinya itu perbuatan, ya, hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk melakukannya. Hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk berbuat yang demikian. Ketika ada di antara makhluk ini, ya, punya keyakinan bahwasannya ada makhluk yang sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla wa'ala berbuat, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya itu adalah syirik apa? Syirik besar. Seperti mengetahui tentang masalah yang gaib. Ya, kita tahu kunci tentang ilmu gaib tersebut kan ada 5. Allah sebutkan di dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat yang terakhir, ayat 34. Yang pertama tentang hari kiamat. Hanya Allah Jalla wa'ala yang tahu tentang masalah hari kiamat. Nabi Muhammad, malaikat Jibril, itu tidak tahu kapan kiamat pastinya terjadi. Kisi-kisinya dikasih tahu oleh Nabi SAW, alamatnya, tandanya. Di antaranya kiamat itu terjadi hari Jumat.
Tapi Jumat yang kapan pastinya wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu tentang pastinya kiamat itu terjadi. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh Jibril dengan menjelma menjadi manusia, berbajukan putih-putih dengan rambut hitam pekat, tidak nampak bekas safar. Dia ini kan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah." Wahai Muhammad, tolong dong infokan kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ana, antum, ya Jibril, gak tahu kapan kiamat itu terjadi pastinya. Nah, ketika ada orang yang mengklaim dia tersebut memastikan tentang hari kiamat, sebagaimana yang kita banyak lihat tuh di YouTube ya, dengan dia memprediksi hari kiamat, bahkan memastikan kan sebagaimana yang terjadi tahun kemarin itu, maka kita katakan itu bisa berbahaya buat diri orang tersebut. Dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik besar dikarenakan berkaitan dengan syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Dia menyandingkan makhluk sama seperti Allah Jalla Jalaluh di dalam masalah perbuatan yang hanya khusus untuk Allah Jalla Jalaluh. Termasuk juga turun hujan. Pastinya kita nggak tahu. Ya, mendung. Belum tentu hujan. Hanya Allah yang tahu kapan pastinya hujan itu. Makanya kan ada pepatah. Mendung bukan berarti apa? Hujan. Belum tentu. Ya, perkiraan oke. Tapi kalau sudah memastikan besok pasti hujan. Nah, ini na'udzubillah, dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya adalah berkaitan dengan syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah, dan ini adalah syirik besar. Naam, dan artinya sama dengannya dosa besar. Taib. Kemudian yang ketiga, ma fil arham, apa yang ada di rahim ya seorang wanita itu, untuk keseluruhannya ya, apalagi sebelum ditiupkannya ruh itu, hanya Allah Jalla wa Ala tentang apa yang terjadi dalam rahim tersebut. Ya. Ketika ada yang mengklaim bahwasanya dia tahu ini terjadi itu, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik besar. Termasuk juga tentang apa yang terjadi besok. Madza taksibu ghada? Kita enggak tahu. Apakah kita mendapatkan kebaikan ataukah keburukan? Yang ada kita cuma memasrahkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kan ada zikir pagi dan petang itu. Kita selalu membaca apa? Ya Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan yang ada setelah hari ini. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan yang ada setelah hari ini. Ya, kita cuma sekedar memasrahkan diri karena kita nggak tahu memang apa yang terjadi besok, lusa, pekan depan dan seterusnya. Ketika ada yang mengklaim, ya seperti dukun misalnya, mengetahui tentang apa yang terjadi besok, lusa dan seterusnya, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan syiriknya adalah syirik besar. Termasuk juga hanya Allah Jalla wa'ala yang tahu, yaitu berkaitan tentang apa? Bi ayyi ardin tamut. Di mana kita meninggal dunia kita nggak tahu. Apakah di Jakarta, apakah di luar Jakarta? Apakah di Indonesia ataukah di luar Indonesia? Di daratan, di lautan ataukah di udara? Wallahu a'lam. Hanya Allah Jalla wa'ala yang tahu. Makanya kata para ulama, tidak penting di mana kita meninggalnya. Yang penting kita meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Seperti itu. Nah ini berkaitan erat dengan masalah syirik yang kedua. Ketika ada yang mengklaim tentang 5 hal tadi itu, atau dia punya keyakinan ada manusia yang sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla wa'ala berbuat, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan syiriknya tersebut apa? Syirik ya besar. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga berkaitan tentang masalah syirik besar juga adalah ya al-andad. Al-andad itu menyandingkan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Ya, al-andad itu jamak daripada nid.
Nid itu artinya tandingan. Al-andad tandingan-tandingan atau saingan-saingan. Allah disaingkan dengan makhluknya. Makhluk disandingkan dengan Allahu Jalla wa'ala. Nah itu adalah kesyirikan. Kenapa Bapak Ibu kita datang ke dukun itu adalah musyrik. Dan syiriknya adalah syirik besar. Karena pada saat kita datang ke dukun, kita meyakini bahwasanya itu dukun tahu tentang masalah yang gaib. Dukun tahu ini dan tahu itu. Padahal itu ilmu, itu perbuatan hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk berbuat yang demikian. Tapi kemudian ada di antara kita yang meyakini itu orang sanggup untuk mengetahui apa yang terjadi besok dan seterusnya. Artinya yang berkaitan dengan kekhususan Allah Jalla wa'ala, dia klaim, dia sanggup untuk berbuat sebagaimana kekhususan Allah Jalla wa'ala. Makanya orang yang datang ke dukun, peramal, paranormal, itu adalah musyrik. Dan syiriknya tersebut syirik apa? Syirik besar. Makanya ancamannya kan sangat luar biasa. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafar bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang suka datang ke dukun, peramal atau paranormal, bertanya ini dan itu tentang nasib dia, tentang keadaan dia, dan dia tersebut ya meyakini apa yang diucapkan oleh dukun tersebut adalah kebenaran dan dia melaksanakan fatwa-fatwanya itu dukun, berarti kalau dia melakukan yang demikian dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Sama saja dia tersebut kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, kata syirik besar yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala Al-Quran adalah at-tawaghit. At-tawaghit itu jamak daripada taghut. Taghut itu kullu ma'ubida min dunillahi fahuwa taghut, kata Imam Malik. Kata Imam Malik, segala sesuatu sembahan selain Allah Jalla wa Ala itu sama dengannya adalah taghut. Artinya kita tahu datang ke kuburan boleh tidak? Boleh jika ada alasan yang syar'inya, seperti mengantarkan jenazah. Kemudian juga berkaitan tentang datangnya kita ke kuburan dalam rangka mengingat mati. Maka tidak mengapa demikian. Atau mungkin kita katakan, ya ada di antara kita ini yang kita tersebut ya tidak sanggup untuk hadir di pemakaman dia, dikarenakan kita di luar kota. Maka kita datang ke kuburannya untuk menyolatkan jenazahnya. Salat di kuburan ya secara umum tidak boleh. Salat yang ada ruku dan sujudnya. Kecuali salat apa? Salat jenazah. Karena salat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Salat jenazah itu cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca ta'awud dan al-fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga adalah berdoa, kita katakan. Kemudian takbir yang keempat, ya doa, boleh tidak. Kalau toh kita berdoa, kita bacanya doa berikut ini, Allahumma la tahrimna ajarahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam. Nah, tapi kalau tujuannya selain daripada apa yang dibenarkan tadi itu oleh syariat, maka tidak boleh. Dia jatuhnya ke dalam apa? Perbuatan kesyirikan. Seperti orang datang ya ke kuburan untuk cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa kepada ahli kubur. Ini kita katakan adalah perbuatan yang terlarang. Yang dia lakukan tersebut adalah perbuatan syirik besar. Menjadikan itu kuburan sebagai togutnya dia, sebagai sembahannya dia. Dan ini adalah sama dengannya adalah syirik besar. Berhias adalah sesuatu yang dibolehkan. Pernah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayakuna libasi hasanan wa na'li hasanatan, hal hadha minal kibir? Wahai Rasulullah, jika aku sekiranya punya pakaian yang bagus, kemudian sandal yang bagus, apakah aku termasuk sombong? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batral haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan ya kesombongan itu adalah menolak kebenaran, dan orang kalau sudah menolak kebenaran pasti melecehkan orang. Itulah sombong. Nah, artinya kalau kita misalnya sebagai seorang laki-laki pingin berhias dengan ya memakai cincin, selama bukan cincin yang terlarang seperti emas misalnya, karena kita tahu ya ada 2 pakaian yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki.
Yang pertama apa? Emas. Yang kedua adalah sutra. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadani hillun linisa'ina wa haramun lirijalina. Dua hal ini yaitu emas dan sutra halal buat wanita, ya, halal linisa'ina dan haram lirijalina. Tapi emas dan sutra haram untuk laki-laki. Nah, selain emas dan sutra, seperti misalnya kita pakai cincin terbuat dari perak atau dari tembaga atau ya dari apapun jenisnya, baik itu batu bacan atau batu kecubung atau misalnya merah delima dan lain sebagainya, kita katakan sekedar untuk berhias, maka tidak mengapa yang demikian. Yang menjadi masalah ketika di antara antum, wahai para laki-laki, punya keyakinan bahwasanya cincin yang antum pakai itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah mara bahaya. Kan makanya banyak kita katakan ada orang-orang yang memakai batu cincin tersebut punya keyakinan yang aneh-aneh. Nah, ketika punya keyakinan yang aneh-aneh tersebut, dia sama saja menjadikan itu batu cincin sebagai togutnya dia dan sebagai sembahannya dia. Disinilah dia telah melakukan apa? Syirik besar. Wallahu a'lam. Nah ini adalah sinonim daripada syirik besar. Yang pertama tadi apa? Al-aliha. Yang kedua, al-arbab. Yang ketiga, ya, al-andad. Yang keempat, at-tawaghit. Togut. Taib. Nah kemudian, ya, berkaitan dengan masalah syirik juga termasuk syirik kecil. Syirik kecil pun juga dosa besar. Ya, syirik kecil juga dosa besar. Cuma kalau syirik besar itu akbarul kabair. Ya, paling besarnya dosa besar itu adalah syirik besar. Ya, wa huwal mahiku lil a'mal wa mubtilu laha. Dengan orang melakukan perbuatan syirik besar tersebut mengakibatkan amalannya tersebut rontok dan amalannya tersebut ya batal. Wal harimu al-mani'u minas sawabiha. Dan dipastikan orang yang melakukan perbuatan syirik besar mengakibatkan dia terharamkan dan terlarang untuk mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, ya, persamaannya sama-sama dosa besar. Itu persamaannya. Sama-sama dosa besar. Cuma perbedaannya berkaitan dengan syirik besar dengan syirik kecil sebagai berikut. Yang pertama, ya, perbedaannya, syirkul akbar yukhriju minal millah. Seorang yang melakukan perbuatan syirik besar, maka itu dipastikan dia tersebut keluar daripada Islam ini. Dianggap murtad. Ya, tapi tentunya memponis orang murtad atau keluar daripada Islam ini setelah iqamatul hujjah dan kashfu syubhat. Iqamatul hujjah itu menegakkan hujjah-hujjah. Kita lihat yang dia lakukan syirik besar. Datang ke dukun, kemudian datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, tawaf di kuburan, itu syirik besar. Ya, cuma orangnya kita hukumi musyrik dan keluar daripada Islam ini setelah ada penjelasan kepada dia. Bisa jadi dia tersebut tidak mengerti dan tidak paham apa yang dilakukan itu adalah syirik besar. Makanya kita jelaskan dengan menegakkan hujjah-hujjah di hadapan dia tersebut. Termasuk kasyfu syubhat. Ya, menghilangkan dan membuka subhat-subhat yang ada di pikiran dia. Kenapa? Karena dia datang ke kuburan itu atas anjuran orang-orang yang dia muliakan. Dianggap kiai, dianggap ajengan, dianggap guru, dianggap ustadz dan lain sebagainya. Ini kan subhat. Nah, kita menjelaskan agar subhat-subhat yang ada di pikiran tersebut hilang. Nah, tapi yang jelas perbedaan syirik besar dengan syirik kecil itu, ya, syirik besar itu mengakibatkan orang keluar daripada Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik kecil itu dia dosa besar, iya,
Hukumnya dia muslim, muslim. Hukumnya muslim. Tapi dikarenakan dia melakukan ya syirik kecil yang sama dengannya dosa besar, maka hukumnya apa? Fasik. Fasik itu adalah al-khurud an ta'atillah, keluar daripada ketaatan kepada Allahu Jalla wa Ala. Naam. Kemudian selanjutnya perbedaan yang kedua berkaitan dengan syirik ya besar dengan syirik kecil. Kalau syirik besar, akibat orang melakukan syirik besar, akibatnya seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan rontok. Tidak ada nilai pahalanya. Ya, misalnya dari dia balik sampai setua ini, dia melakukan amal soleh, solat, puasa, zakat, haji, ya, korban, dan seterusnya. Tahu-tahu dia pernah datang ke dukun 1 kali. 1 kali. Kita tahu datang ke dukun dan percaya dengan dukun, ya, menjalankan fatwanya dukun itu syirik apa? Syirik besar. Akibatnya apa? Rontok seluruh amalan yang dia kerjakan. Tidak ada nilainya dan tidak ada pahalanya. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-An'am dan juga dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar Allah Jalla wa Ala menyatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sedikit saja engkau melakukan syirik besar, maka rontok seluruh amal soleh yang pernah dikerjakan. Percuma solat jika sekiranya masih suka datang ke kuburan, mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Percuma menunaikan zakat jika sekiranya masih suka datang ke dukun, peramal dan paranormal. Percuma melakukan amal ibadah apapun jika sekiranya masih melakukan perbuatan syirik besar. Tidak dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil, itu yang rontok, yang gugur pahalanya, sebatas dari amalan yang dia sisipkan syirik kecil tersebut. Di antara syirik kecil adalah riya. Tadi salat maghrib riya. Pas salat isya dia ikhlas. Yang tidak diterima cuma sebatas apa? Salat maghribnya saja. Berhubung salat isyanya dia ikhlas lagi, lillahi ta'ala lagi, maka tetap diterima oleh Allahu Jalla wa Ala. Tapi tidak dengan dosa syirik besar ya. Itu mengakibatkan seluruh amal solehnya rontok dan gugur. Tidak ada nilainya di sisi Allahu Jalla wa Ala. Nah, kemudian selanjutnya, ya perbedaan selanjutnya, ya berkaitan tentang masalah yang ketiga. Asyirkul akbar yubihud dam wal mal wal asghar laisa kadzalik. Syirik besar itu mengakibatkan darahnya halal untuk ditumpahkan dan hartanya halal untuk diambil. Nah, cuma yang mengeksekusi, kita tahu tadi kan, akibat syirik besar yang dia kerjakan mengakibatkan dia tersebut apa? Murtad. Orang kalau hukum murtad itu dalam Islam, itu hukumnya apa di dunia ini? Ada hadnya apa hukumannya? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi SAW. Orang yang merubah agamanya dari tadinya Islam, kemudian tidak menjadi Islam, murtad, maka hukumnya adalah dibunuh. Cuma yang menjalankan eksekusi itu siapa? Hukum pemerintah. Nggak boleh kita. Kita melihat ada tetangga, murtad nih Ustadz. Antum langsung ambil pedang, dia keluar dari rumah, tebas lehernya. Haram antum, nggak boleh. Ini kesalahpahaman dalam menjalankan hukum. Nah makanya kalau di suatu negeri misalnya tidak dijalankan hukum Islam, ya kita tidak bisa menjalankan ini. Nah ketika yang berkaitan dengan tugas kita apa? Mendakwahi dia. Agar dia kembali kepada apa? Islam ini. Tapi kalau secara hukum agamanya seperti itu. Kalau sekiranya diterapkan undang-undang Islam atau hukum-hukum Islam seperti itu, maka jika orang melakukan syirik besar dan dia tidak mau bertaubat dari syirik besar tersebut, maka dihukumi murtad. Dan hukum murtad tersebut adalah eksekusinya adalah mati. Dan yang menjalankan eksekusi tersebut siapa? Tanfidnya itu adalah hukumah atau pemerintah. Tapi tidak dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil tidak, sebatas fasik. Haram ya menumpahkan darahnya orang yang melakukan syirik kecil tersebut. Wallahu a'lam. Nah itu di dunia itu 3. Sedangkan yang di akhirat kita katakan itu ada 2. Yang di akhirat nanti kalau dia meninggal gimana Ustadz?
kalau ini orang melakukan syirik besar atau syirik kecil. Kalau nanti di akhirat ada seseorang meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar, meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa kepada ahli kubur, meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia datang ke dukun, peramal dan paranormal, meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya. Dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar ini, maka dosa dia, yaitu dosa syirik dia tersebut, dipastikan tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Ini yang disebut dengan dosa syirik yang tidak diampuni, yaitu apa? Syirik besar yang dibawa mati. Sekali lagi, dosa syirik yang tidak diampuni itu adalah syirik besar yang dibawa mati. Artinya jika di antara kita ini dulunya pernah datang ke dukun, peramal, paranormal, dulunya pernah melakukan perbuatan syirik besar, kemudian dia bertaubat, diampuni tidak? Diampuni, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu an rahmatillah fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang berlumukan dengan dosa. Allah masih menyebutkan sebagai hamba, termasuk dosanya apa? Dosa syirik. Ya, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah, dari ampunannya Allah Jalla wa'ala. Ya, minta ampunlah kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha menerima ampunan tersebut, menerima taubatnya seorang hamba, ya, termasuk syirik besar. Tapi catatannya, khusus untuk syirik besar, bertaubatnya sebelum apa? Meninggal dunia. Nah, artinya kalau dia bawa mati itu syirik besar, itu yang disebut dengan dosa syirik yang tidak diampuni. Jadi syirik yang tidak diampuni itu maksudnya apa? Syirik besar yang dibawa mati. Allah Jalla wa'ala menyebutkan hal ini di dalam surah An-Nisa. 2 kali Allah menyebutkan. Pertama ayat 48, yang kedua ayat 116. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak mengampuni dosa syirik. Syirik apa di sini maksudnya? Syirik besar. Dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Nah, ini pemahaman kita ya, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika ada orang yang meninggal dunia, narkoba, disolatkan ke jenazahnya, disolatkan. Gimana di akhiratnya nanti? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Urusannya Allah. Tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah. Artinya insya'adzabahu, jika Allah berkehendak, bisa saja nih si yang narkoba ini Allah mampirkan ke dalam siksa api neraka. Ya. Tapi jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, ya, bisa saja Allah ampuni. Wa insya'a ghafaralah. Sebagaimana tentang kasusnya hadis bitaqah itu, yang berkaitan tentang orang yang memiliki 99 kitab catatan amalan dosa-dosa. Tapi dia tidak pernah berbuat syirik selama hidup di dunia. Ya kan? Berhubung ada tauhid, Allah Jalla wa'ala ampuni dosa-dosanya itu. Nah, ada orang meninggal, Ustaz. Gimana dia tersebut meninggal di tempat pelacuran, lagi asyik berzina. Dia muslim. Bagaimana Ustaz? Salatkan jenazahnya, salatkan. Hukum di akhiratnya bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Ya, di bawah kehendak Allah. Dan dia tidak kekal abadi. Berhubung ada iman, pada ujungnya nanti dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Jadi, cuma satu dosa saja yang Allah tidak mengampuni sama sekali. Yaitu apa? Syirik besar yang dibawa mati. Naam. Nah, adapun yang berkaitan dengan syirik kecil, hukumnya yang mana? Sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Ada yang meninggal dalam kondisi berzina, ada yang meninggal dalam kondisi berjudi, ada yang meninggal dalam kondisi sakau, narkoba,
ada yang meninggal, maaf, dalam kondisi bencong, ada yang meninggal dunia dalam kondisi gay, ya, homoseksual, lesbian. Bagaimana hukum di akhiratnya? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. Nah, syirik kecil sama statusnya seperti itu. Statusnya orang belum taubat. Dia suka ria, suka show off, sedekah. Ya, pingin ria. Bagaimana hukumnya? Ya, subhanallah, baca Quran, jadi imam, ria. Belum sempat bertaubat tuh sampai akhir hayatnya. Maka hukum di akhiratnya gimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allahu Jalla wa Ala. Hati-hati, ini masalah manhaj. Ya, ini manhaj. Antum pahami betul. Itu bedanya kita dengan ISIS, Khawarij, ya kan, seperti itu. Makanya antum hati-hati kalau pilih ustadz itu. Tanyakan sama ustadz yang mumpuni. Jangan cuma sekedar populer doang. Artinya otaknya yang berbeda. Keyakinannya yang berbeda, manhajnya yang berbeda. Kan seperti itu. Jangan cuma sekedar zohirnya saja. Sama jenggotan ustadz, enggak isbal. Itu penilaian yang sangat rendah. Antum pingin tahu tuh ustadz, antum tanya sama ustadz yang paham mengerti. Apa saja yang sudah dia sampaikan. Ternyata jangan pak. Kenapa Pak Irham gak boleh? Karena dia khawarij. Ini dalilnya, ini ininya, buktinya ini dan seterusnya. Dia takfiri ini dan seterusnya. Nah itu kita katakan berkaitan dengan apa? Syirik kecil, ya, bahwasanya kalau dia meninggal dunia belum sempat bertaubat, maka hukumnya sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya, yaitu tahta masyiatillah. Terakhir, yang berkaitan dengan perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, kalau orang meninggal dunia membawa syirik besar, belum sempat untuk bertaubat, maka dipastikan dia tersebut kekal abadi dalam neraka dan tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 72. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia dengan membawa syirik besar, ya, maka Allah Jalla wa Ala mengharamkan surga untuknya dan tempatnya kekal abadi dalam neraka dan tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Subhanallah, di sini menunjukkan yang melakukan syirik besar, syiriknya dibawa mati, belum sempat untuk bertaubat, maka dipastikan dia berada dalam neraka kekal abadi. Naam, kekal abadi. Tayyib, asyirkul akbar yukhalladu sahibuhu finnar. Wal asgar la yukhallidu sahibuhu finnar indakhalaha. Adapun syirik kecil, dia meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari syirik kecilnya dia tersebut. Maka kita katakan kalau toh masuk neraka, dia tidak kekal abadi. Ya, kalau toh misalnya masuk neraka apa? Dia tidak apa? Kekal abadi. Pada ujungnya masuk surga juga. Nah, itu 5 perbedaan berkaitan dengan, ya, syirik besar dengan syirik kecil. Persamaannya apa? Syirik besar dan syirik kecil, bersama-sama dosa besar. Ya, pembahasan di sini kan cuma satu nih, syirik. Pembahasannya singkat sekali ini. Ya, tapi kita sudah jabarkan tadi, ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik besar, ya, tadi kita sudah jelaskan hukum-hukumnya. Begitupun juga syirik kecil. Ada 5 perbedaan tadi berkaitan dengan syirik besar dengan syirik kecil. Yang jelas bahwasanya persamaannya dua-duanya adalah dosa besar. Ya, bahkan kategorinya adalah akbarul kabair, khususnya dosa besar. Paling besarnya dosa besar adalah syirik besar ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, berkaitan tentang dosa besar ataupun dosa kecil, termasuk paling besarnya dosa besar. Disebutkan dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, kata Nabi kita Muhammad SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Sampai 3 kali Rasul mengucapkan, mau enggak aku sampaikan kepada kalian paling besarnya dosa besar. Disebutkan yang pertama kali apa? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Di sini mencakup syirik besar dan juga termasuk syirik kecil. Wallahu a'lamu bissawab.
Insyaallah kita lanjutkan setelah apa? Setelah azan ya. Nah, baik. Salat dulu apa ini dulu? Salat dulu. Habis salat baru lanjutkan lagi. Baik, barakallahu fik. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd wa bi sakhri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Kita masuk pada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Falyatafaddal mashkura. Iya, masalah rizki itu kan macam-macam. Ilmu rizki, jodoh rizki, anak rizki. Nah, kita meminta kepada yang pemberi rizki, yaitu siapa? Allahu Jalla Jalaluh. Bukan datang ke dukun, meskipun dengan istilah orang pintar. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak pintar. Kenapa? Karena seharusnya seseorang tersebut yang punya keyakinan yang mantap berkaitan tentang masalah jodoh misalnya, itu mungkin belum jodohnya saja. Subhanallah, ada teman sudah jalan kemana-mana, ibarat kata ke benua, anggaplah 5 benua, sudah dia datangi, tinggal di Amerika. Kita pikir jodohnya orang Amerika atau siapa. Waktu holiday, waktu liburan, kembali ke Indonesia. Subhanallah, lama tidak mendapatkan jodohnya. Melihat anak omnya sendiri, ada ketertarikan, dia ngomong sama ibunya. Kalau sekiranya diterima, dia akan menikah dengan anak omnya tersebut. Ternyata gayung bersambut. Jodohnya di Indonesia juga. Nah itu kan kita nggak tahu, kita nggak paham, kita jalankan saja hidup ini dan ikhtiarnya saja. Mungkin dijodohkan, mungkin dengan cara kita katakan ada yang mengenalkan dan seterusnya. Bukan datang ke dukun, peramal atau para normal tadi. Kalau datang jelas syirik. Dan syiriknya tersebut adalah syirik besar, kita katakan. Kalau enggak Ustaz sekedar datang, sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Enggak percaya juga, cuma antum datang. Nah itu yang hukumannya itu tadi. Sholatnya tidak apa? Diterima 40 hari 40 malam. Dalam riwayat yang lain 50 hari 50 malam. Insya Allah yang bertanya ada jodohnya kan, seperti itu. Mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, kita nggak tahu. Yang jelas antum sebagai laki-laki, itu tetap memilih meskipun antum sejelek apapun. Wanita secantik apapun tetap dipilih. Tetap semangat mencari jodoh, insya Allah akan anugerahkan rizki tersebut. Yang berusaha pasti dapat. Man jadda wajad dalam pepatah itu. Yang punya ikhtiar, punya semangat, bersungguh-sungguh dapat. Tapi kadang karena nggak bersungguh-sungguh jadi nggak dapat gitu kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Irham dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Namanya doang. Padahal tukang urut. Terapi ya. Iya, sebenarnya istilah dukun itu kan identik dengan hal yang negatif. Kayak dukun beranak, padahal enggak, bidan kan sebenarnya. Nah, kita mencoba dengan mengganti istilah itu. Meskipun kalau datang ke sana gimana Ustadz? Syirik bukan? Enggak, tidak syirik yang demikian. Cuma istilah orang kita saja. Seakan-akan yang punya keahlian tertentu itu dibilang apa? Dukun. Nah, ini kan negatifnya seperti itu.
Nah kita katakan istilahnya saya diganti. Tidak boleh yang demikian. Hendaknya ya bahasanya kita ya tukang pijit atau tukang urut tulang atau misalnya bidan ya atau berkaitan dengan apapun tadi itu. Tapi intinya kan isinya itu. Isinya itu tidak ada kesyirikan sama sekali Ustadz. Karena memang ada juga tukang pijit yang pakai jin. Ada kan? Waduh, kadang kita juga mau muntah. Ada yang buang angin ya dengan mulutnya itu. Ada juga yang kentut itu. Kita juga enggak gini apaan ini kan seperti itu. Kita sih enggak syirik. Kita pikir cuma sekedar untuk ini, ternyata dia minta bantuan jin kan seperti itu. Terasa tidak mungkin nih anak kalau dipegang tukang pijit aslinya tuh nangis-nangis. Dipegang dia enggak nangis sama sekali. Pasti ada something, ada sesuatu kan seperti itu. Walhasil nih seharusnya dipegang, sekedar dipegang doang sakitnya minta ampun. Sama dia dipegang begini saja enggak ada apa-apa. Gak mungkin dia nggak pakai jin Pak Ilham, pasti pakai jin itu. Dan itulah di situ nanti kalau ada syarat-syarat tertentu dari jin itu yang bisa menjatuhkan dia ke dalam kesyirikan. Seperti itu. Yang jelas kita hati-hati juga ketika kita pijit kan enak kan misalnya cuma sekedar menghilangkan pegal, menghilangkan kelelahan dan lain sebagainya. Itu tidak mengapa. Cuma ada yang aneh-aneh tadi itu ya dia buang angin dari mulut, buang angin dari ya lubang duburnya dan seterusnya itu berarti itu aneh itu. Atau ketika memijit meraung-raung kayak singa, kayak kucing. Oh ini nggak benar ini. Pasti ada bantuan ya kan seperti itu. Nah itu yang khawatirnya jatuh ke dalam kesyirikan. Kitanya tidak, dia jelas ya kan seperti itu. Cuma kita nggak makai dia lagi kan seperti itulah. Wallahu a'lam untuk menghindari kesyirikan. Jadi sekali lagi kita ganti istilahnya itu kalau memang istilah tukang pijit ya ke tukang pijit bahasanya atau tukang urut. Kalau yang bidan ya bidan istilahkannya jangan dukun beranak dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Seperti ada istilah-istilah kayak misalnya minuman itu kan. Istilahkan arak apa itu. Enggak, ini enggak memabukkan namanya doang. Enggak boleh itu dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam. Wallahu a'lam. Ya Pak. Terbukti enggak Pak? Kayak batu geok itu terbukti enggak? Setahu saya tidak. Yang jelas Senin naik kata dia kan begitu. Ya kan hasil enggak ada itu. Pak kalau itu benar Pak, tuh rumah sakit tutup semua Pak. Dokter enggak laku itu belajar lama-lama. Nah yang kedua juga kita yang pertama itu jatuhnya takutnya kesyirikan. Karena punya keyakinan tuh geok bisa melancarkan darah dan lain sebagainya. Saya tanya dokter enggak ada ilmiahnya sama sekali kata dia. Dari mana ilmiah nggak ada? Yang kedua kita sebagai laki-laki pakai gelang, dosa kita pakai kalung juga, dosa kan seperti itu. Karena gelang kemudian juga kalung itu kan ciri khasnya siapa? Wanita seperti itu. Wallahu a'lam. Mustahil Pak, secara ilmu medis mustahil itu. Dulu kan ada tuh yang pakai kalung apa gelang untuk menghindari COVID katanya. Enggak, ternyata bikin klaster COVID malah yang pakai gelang itu kan seperti itu. Itu diistidrat oleh Allah. Memang betul-betul dicoba oleh Allah Jalla wa'ala. Mereka kena COVID semuanya. Ya. Contohnya? Itu. Bukan kursi pijit, bukan? Saya nggak tahu Pak. Alat apa itu Pak? Kita nggak lihat sih. Kalau lihat kita bisa menghukumi. Saya nggak tahu. Ketergantungan kalau kita misalnya patah tulang pijit sama si fulan pasti nggak aman dan seterusnya. Itu nggak boleh. Kayak kita datang ke dokter. Ini anak cocoknya sama dokter ini. Kalau dokter ini pasti sembuh. Nah itu nggak boleh ucapan itu. Itu ucapan kesyirikan. Ikhtiarnya saja, anak cocok sama dokter ini, insya Allah biiznillah semua dari Allah. Mudah-mudahan sembuh. Ya kan seperti itu, kayak minum obat. Obatnya sama, penyakitnya sama Pak. Cuma anak sembuh, antum nggak sembuh gitu loh. Kan ada kan terjadi begitu?
Subhanallah, ya artinya cocok-cocokan. Tapi kita tetap yakin ketika minum obat pun yang menyembuhkan Allah. Ini cuma sekedar wasilah yang Allah Jalla wa'ala sembuhkan kita. Inilah caranya minum obat ini, obat itu. Tetap yang menyembuhkan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Seperti itu. Sama dengan tadi. Kalau benar apa yang antum omongkan itu cuma sekedar alat pijit doang, ya nggak ada masalah. Cuma jangan sampai seakan-akan kalau tergantung, kalau anak nggak pakai pijit alat itu, anak masih pegal nih. Nah itu kan ketergantungan Pak, itu yang tidak boleh. Takutnya antum punya keyakinan seakan-akan tuh alat, itu benda bisa menyembuhkan kepegalan antum atau mungkin sakit yang ada pada tubuh antum. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Kita bilang sama orang tua apa adanya, itu syirik tidak boleh. Minta sama Allah. Bilangin doa orang tua itu mustajab. Ya kan, doanya orang tua, mama, abah doakan, mudah-mudahan aku cepat jodohnya, insya Allah mah tahun ini mah, insya Allah. Banyak sudah yang melamar, cuma kan ini perempuan pilih-pilih. Kurang mancung, ya subhanallah, fulusnya nggak ada. Anak pingin yang gimana? Nggak pinginnya sih yang fulusnya kayak tisu. Nah ya alhamdulillah, comot ada lagi, comot ada. Wajar, kan seperti itu. Nah, artinya bukan dia nggak laku sebenarnya, kan seperti itu. Cuma dia belum mau lagi, gak cocok. Ini cocok-cocokan nih anak, Masya Allah. Kan seperti itu. Belum kita bilang sama orang tuanya kadang, belum aja jodohnya ada. Buktinya banyak yang melamar. Banyak yang melamar, antrian lagi. Cuma satu, ya sih ngaji. Cuma gak ada sugulan, gak ada kerjaan. Gak boleh mah, makruh hukumnya. Kalau saya terima nih laki-laki. Meskipun apapun yang terjadi, gak bisa. Berarti kan dia sebenarnya ada jodohnya. Cuma belum dia tangkap lagi kan. Karena dia punya kriteria yang khusus. Ada wanita-wanita yang seperti itu. Ya kan? Artinya jangan sampai dikira bahwasannya dia nggak laku. Ini bahasa nggak laku tuh nggak benar sebenarnya. Laku. Semua Allah jodohkan insya Allah. Kayak laki-laki ditolak berapa kali Pak? Baru 11 kali kan. Insya Allah ada yang ke-12 yang terima. Seperti itu ada teman. Masya Allah udah kesini kesana. Ya ditolak berapa kali? 15 kali. Alhamdulillah. Rizkinya rupanya yang di daerah dia sendiri, kampung dia. Yang ke-16 itu perempuan baru nerima dia. Kan seperti itu. Ada juga 2 kali, 1 kali ditolak. Tapi ini kena nggak susah kelain hati, lamar lagi. Dibilang abahnya masih sekolah. Subhanallah, getol nih si anak. Anak pingin sama dia, Ustadz nggak mau, pingin yang lain, susah gitu loh. Coba lamar lagi deh melalui Ustadz misalnya. Ternyata diterima. Dengan tanggung jawabnya kan. Diterima oleh abahnya. Nah ada yang begitu juga, jadi diikhtiarkan, diusahakan. Kan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai antum nih sebagai laki-laki juga baru ditolak 1 kali langsung patah hati nggak mau menikah misalnya. Jangan juga. Udahlah nggak ada masalah kan seperti itu. Anak pas-pasan muka, pas-pasan yang berkaitan dengan sesuatu dunia ini. Udah insya Allah ada jodohnya juga. Kalau antum memang nggak ada sama sekali jangan menikah. Karena antum makruh menikah. Nggak bisa memberikan nafkah kepada anak istri. Bisa berbahaya juga nanti. Antum paksakan, gak punya kemampuan secara maisha, tapi maksakan untuk menikah. Tidak boleh kan seperti itu. Insya Allah semua ada jodohnya kan seperti itu. Kalau misalnya meninggal saat di dunia ini, dia gak kawin-kawin gimana? Berarti di dunia dia gak ada jodohnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau dia masuk surga, ada jodohnya kan di situ. Siapa yang menikahkan? Allah Jalla wa'ala nanti. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan Pak. Nah, kalau kita berjanji, kita bilang pasti besok kita akan datang. Apa ini termasuk kita? Terus yang kedua, tadi kalau orang berbuat syirik dan amal ibadahnya rontok, kalau dia bertobat besar, apa amal ibadahnya rontok tadi bisa kembali lagi? Iya. Yang pertama hendaknya kita apapun kepastiannya tetap kita bilang insya Allah. Jangan sampai kita seperti seakan-akan kita bisa berjumpa, karena semua itu kan takdirnya Allah. Makanya kita selalu mengatakan untuk besok, insya Allah biiznillah Pak. Kita akan ketemu Pak, insya Allah. Cuma kan kita nggak tahu nih takdir kita Pak. Apakah kita masih ada umur atau tidak. Makanya penting kiranya mengucapkan kata insya Allah. Karena salah satu ilmu gaib itu apa? Apa yang terjadi besok kita nggak tahu ini. Kan seperti itu. Makanya apapun kita bilang apa? Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kata ucapan insya Allah itu memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Jangan mendahului Allahu Jalla wa'ala. Ya, seperti turun hujan, pasti turun hujan misalnya besok. Itu adalah ucapan kesyirikan.
Ya, itu berbahaya, bahkan itu jatuhnya kepada syirik besar yang demikian. Termasuk pasti ketemu nih. Nah, itu ucapan yang tidak benar. Bisa jadi kalau dia misalnya tidak membawa nama Allah sama sekali, dia jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Nah, kalau sekiranya orang sudah taubat dari syirik besar, apakah dia tersebut pahala-pahala yang dulu dia kerjakan mendapatkan pahala? Mudah-mudahan dikembalikan lagi pahalanya. Mudah-mudahan. Ya, yang ada hadis itu berkaitan dengan orang yang kafir. Kalau orang kafir, ya orangnya ketika kafir kan gak ada penilaian berkaitan dengan amalannya. Dia berbakti sama orang tua, itu kan amalan baik, amal soleh. Tapi amal soleh itu baru dikatakan soleh kalau dia sudah Islam. Berarti hatta dia baik sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia masih kafir. Dia suka sedekah, infak, tapi masih kafir, nggak ada pahalanya. Kapan dia ada pahalanya? Ketika dia sudah menyatakan iman dan Islam. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Nah, kemudian kalau dia masuk Islam, misalnya di ujung hayatnya dia masuk Islam. Ini orang kita tahu tetangga kita secara dunia baik banget, suka ngasih santunan, bantuan dan seterusnya. Masuk Islam, maka apa yang dia lakukan ketika masih kafir tersebut Allah ganjar dengan pahala. Berdasarkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, jika seorang hamba masuk Islam dan bagus keislamannya, masuk Islam karena tulus ikhlas, bukan karena ya tujuan-tujuan yang lain. Katabahallahu lahu kulla hasanatin kana azlafuha. Maka Allah Jalla wa Ala akan menulis pahala amalan-amalan baik yang pernah dia kerjakan ketika dia kafir. Wa muhiyat anhu ya kulla hati'atin kanat azlafuha. Dan setiap dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika kafir dihapuskan dan diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, kalau mudah-mudahan kita masuk kategori yang tadi, ini bagaimana musyrik Ustaz? Ini seluruhnya rontok. Apakah kalau bertaubat dikembalikan? Mudah-mudahan. Seperti itu. Yang jelas dengan bertaubatnya itu kan adalah caranya Allah Jalla wa Ala untuk mengampuni dosa-dosanya, khususnya kesyirikan dan kekufuran tadi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya. Salam telah berkatuh. Dalam apa? Kejahilannya. Ya, yang disebut dengan ya al-udhu bil jahal. Ada di kampung orang-orang tua nggak tahu datang ke kuburan itu adalah kesyirikan. Dikenakan kiainya, ustadznya yang suruh, dia bertawassul. Dia nggak ngerti itu, nggak paham bahwasanya itu apa? Kesyirikan. Nggak ada dai ahlus sunnah wal jamaah datang ke sana memberikan nasihat, memberikan arahan, nggak ada. Sampai dia tersebut meninggal dunia, ya seperti itu. Padahal dia mengaku muslim, dia sholat, dia puasa, dan lain sebagainya. Nah itu yang disebut dengan apa? Al-udhu bil jahal. Ya Allah Jalla wa Ala baru mengadab, menyiksa kalau ilmu sudah sampai kepada mereka. Naam, seperti itu. Ya, tapi kalau orang-orang kafir yang di pedalaman gimana? Yang menyembah jin dan seterusnya, itu kan kafir jelas. Ada riwayat yang menjelaskan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tersebut nanti ketika mau disuruh ya masuk ke dalam neraka, mereka protes. Nggak ada Rasul, nggak ada Nabi yang diutus kepada kita, nggak ada Ustadz, bahasanya lah begitu. Ya, kemudian Allah memutuskan masuk kalian ke neraka. Kata mereka gimana kita masuk? Sedangkan kita nggak tahu tentang masalah ilmu ini. Kata Allah Jalla wa Ala, sama aku saja kalian kufur mengingkari perintahku ini. Bagaimana kalau aku mengutus Nabi dan Rasul kepada kalian tersebut? Nah itu yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Tapi kalau dia Muslim, mengaku Muslim, melakukan satu kesyirikan misalnya, karena kejahilan dia nggak ngerti, maka hukumnya apa? Al-udhur bil jahal. Seperti mu'allab. Mu'allab itu nggak tahu riba itu haram. Dia masih melakukan perbuatan riba. Mu'allab ini. Subhanallah dalam perjalanan kita tahu, loh kok si fulan masih riba nih. Ya, kita nasihati. Setelah dinasihati, dia masih melakukan riba, baru dia dapat dosa. Kayak misalnya dia nggak tahu tuh wine itu haram. Mu'allab nih. Masih aja minum wine tersebut.
Nah ketika dia minum karena ketidaktahuan dia nggak ada dosa. Uzur karena jahil, nggak ngerti. Tapi ketika kita kasih tahu nggak jahil lagi kan. Berarti dia paham. Ketika dia minum berarti dia dosa. Sama dengan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang disebut dengan al-uzur bil jahal. Kita kasih uzur karena kejahilan dia dan karena ketidakpahaman kita. Ketidakpahaman dia. Nah banyak tuh hati-hati tuh. Ya. Modelnya sama tuh ustadz-ustadznya. Dia mengkafirkan. Dia menganggap murtad tuh orang seperti itu kan. Padahal jahil. Nggak datang ustadz untuk iqamatul hujjah kepada dia. Ya, hati-hati juga antum ya. Model-model seperti itu. Padahal ada udzur. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami kata Allah tidak bakalan mengadab satu kaum sampai diutus seorang rasul. Maksudnya kata para ulama sampai ya ada ilmu untuk mereka tersebut. Nah itu berkaitan tentang al-udzur bil jahal tadi itu ayatnya salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Dajjal akan datang membawa fitnah yang besar. Lalu bagaimana cara kita memahami hadis tersebut agar tidak terjatuh dalam syirik? Maksudnya sih hubungannya apa? Enggak. Itu kan memang kita kan disuruh berlindung dari yang namanya fitnah Masihid Dajjal. Dan itu kita baca sebagai doa wajib tuh sebelum salam. Imam Ahmad mengatakan baca itu wajib tuh. Imam Ahmad termasuk Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah untuk doa itu. Meskipun mayoritas ulama mengatakan cuma sunnah saja. Jangan sampai ditinggalkan. Ya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil masihid dajjal min fitnatil mahyi wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta perlindungan kepada Allah, salah satunya dari 4 itu adalah dari jeleknya fitnah masihid dajjal. Karena memang betul-betul bahwa fitnah ya dia kan kita katakan diutus oleh Allahu Jalla wa Ala ke muka bumi ini. Ya. Disebutkan dalam satu riwayat itu 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun. Hari keduanya seperti 1 bulan. Hari ketiganya seperti 1 pekan. 37 sisanya itu seperti hari-hari kita. 24 jam ini. Nah, itu fitnah yang luar biasa. Awalnya Dajjal itu mengaku sebagai raja. Kemudian ketika banyak pengikut dia mengaku sebagai nabi. Sampai pada ujungnya mengaku sebagai Rabb dan Tuhan. Dan memang fitnah. Datang satu kaum. Subhanallah. Didatangi kaum yang kondisinya kesian, fakir, miskin. Ya tanahnya ya gersang, panceklik. Dia kata Dajjal mau gak beriman kepadaku? Aku akan turunkan hujan. Ya dihadapkan fitnah tersebut dihadapkan kepada mereka. Ya langit, ya awan berkumpul, turun hujan, turun. Wahai tanah, ya tumbuhkanlah berbagai macam tumbuhan, tumbuh. Nah banyak yang musyrik dan kufur. Beriman kepada siapa? Dajjal. Nah itu jeleknya fitnah Masihi ad-Dajjal. Nah semoga kita gak ketemu dengan Dajjal, bisa berbahaya. Subhanallah. Dan paling banyak pengikutnya siapa? Wanita, ya kan? Paling banyak ya wanita. Dan subhanallah mereka akan datang ke seluruh negeri. Kecuali 2 kota. Ya, Dajjal ini akan datang ke seluruh negeri. Kecuali 2 kota yaitu Mekah dan Madinah. Kita berlindung dari jeleknya fitnah Masihid Dajjal. Naam, Allahu a'lam. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini masalah lafaz kayak Allah. Kita kan sering Ustaz, kayak Allah atau ada tulisan-tulisan lain, kita membayangkan itu bukan hukum Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, akan datang kita senang dengan keadaan ini misalnya kurang bagus, mana kan wah saya yakin bakal begini percaya atau gimana. Iya. Yang pertama kita katakan berkaitan dengan lafzul zalalah, lafaz Allahu Jalla wa Ala itu, ya kita boleh untuk menulisnya tidak mengapa yang demikian. Yang tidak boleh itu kan membayangkan, ya rupanya Allahu Jalla Jalaluh, tidak boleh. Karena kita nggak bakal mampu untuk memikirkan zatnya Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la tafakkaru fi dzatillah. Ya, fa innakum lan taqdiru. Kalian tidak bakalan mampu untuk memikirkan zatnya Allah. Nggak bakal mampu. Jangan kalian memikirkan kata Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kan banyak orang yang sesat, terutama masalah asma wa sifat. Ketika memahami tentang turunnya Allah Jalla Jalaluh seperti 3 terakhir itu.
Ya kan? Gimana Ustaz turun? Kosong dong arasnya. Nauzubillah. Dia mensifati Allahu Jalla wa Ta'ala seperti dirinya. Ya kan? Artinya kosong dong. Nah, ini kan bahasa candaan, nggak boleh itu. Kemudian ketika turun, ya waktu mana nih? Mekah apa Madinah? Nah, itu kan dia menghayalkan dirinya dia, keadaan alam. Itu yang tidak boleh. Ini yang bahaya itu. Sesatnya kan di situ. Makanya kan banyak tuh yang menafikan sifat-sifat Allahu Jalla wa Ala. Makanya ketika berkaitan dengan sifat-sifat Allahu Jalla Jalalu, kita apa? Seperti misalnya tangannya Allah. Kita mengatakan apa? Tangannya Allah, kita yakin, kita beriman. Ya, bahwasannya tangannya Allah ya seperti itu. Artinya kita beriman, wajib beriman. Kaifu, bagaimana keadaannya, hakikatnya, majhul. Sesuatu yang kita nggak pernah diinfokan dan dikabarkan. Wal imanu biha wajibun. Tapi beriman tentang tangannya Allahu Jalla wa'ala. Allah memiliki sifat, memiliki tangan. Itu wajib. Wassu'alu anha bid'ah. Bertanya tentang hakikat tangannya Allahu Jalla wa'ala adalah pertanyaan yang bid'ah. Yang haram untuk ditanyakan. Seperti itu semuanya. Jadi kita mengatakan Allah memiliki sifat tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allahu Jalla wa'ala, tanpa kita mentakwilkan, menyelewengkan kata-katanya, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk, tanpa juga mentaktil, menafikan, ya kan? Tanpa juga kita katakan berkaitan dengan bertanya tentang bagaimana hakikatnya seperti itu. Jadi sekali lagi jangan membayangkan, jangan menghayalkan, dan jangan ya itu melihatnya itu dengan kondisi dirinya. Nah, banyak tuh yang sesat-sesat tuh kan seperti itu. Makanya berkaitan tentang zatnya Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allahu Jalla wa'ala. Penglihatannya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Pendengaran Allah juga seperti itu, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Ya kan? Tapi kita beriman wajib. Bertanya tentang hakikatnya itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Nah, yang kedua, kita misalnya gagal tahun ini kan karena ada pandemi. Kita banyaklah yang turun termasuk income kita. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera menghilangkan ini wabah dari negeri yang kita cintai ini, sehingga kita bisa beraktivitas normal sebagaimana sedia kala. Nah, kita punya azam, punya keinginan keras. Saya ingin mendapatkan sekian. Keinginan, cita-cita, nggak ada masalah. Diselingi dengan tawakal. Kita gantungkan apa yang kita ikhtiarkan tadi kepada Allahu Jalla wa'ala. Sama dengannya berarti Allah yang memutuskan. Kalau sekiranya kita targetnya 1M, ternyata dapatnya cuma 500 juta. Nah, inilah takdirnya antum. Seperti itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Kan seperti itu. Kita katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau antum memang targetnya terpenuhi bahkan lebih, antum mengucapkan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nah, itu kan sudah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya? Satu lagi. Last one. Taib. Bagaimana dengan orang yang wafat tapi ada utang, lalu apabila mayat tersebut tidak memberitahu ahli waris? Iya, biasanya kan ustadz atau perwakilan dari keluarga mengatakan, ya sebelum disolatkan atau setelah disolatkan atau di pemakaman. Ya, jika sekiranya almarhum ada kewajiban yang belum terlaksanakan, tolong datang ke ahli waris. Nah, mungkin dia meninggalnya mendadak, sehingga nggak sempat untuk menginfokan. Nah, makanya kita sunnah ya, apalagi kalau hutangnya itu banyak, puluhan misalnya, ditulis dan infokan kepada istri paling tidak, atau kepada anak yang sudah punya pemikiran yang paham lah, utang itu wajib untuk dibayar, seperti itu. Nah, kalau sekiranya dia nggak pernah nulis, kita nggak tahu nih si fulan ada kewajiban untuk melunasi utang atau tidak, punya utang atau tidak. Nah, kita infokan pas waktu ya sebelum menyolatkan jenazah atau setelah menyolatkan atau di kuburan juga, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Nah, biasanya ada yang datang tuh. Ada pun yang tidak datang, ya tidak ada beban buat ahli waris seperti itu. Nah, ternyata setelah ditunggu sebulan, 2 bulan, setahun, nggak ada yang datang. Ya sudah, 2 bulan lah kita tunggu misalnya. Nggak ada yang datang, berarti memang ya abah kita memang nggak punya utang apa-apa. Seperti itu kira-kira. Jadi nggak ada tanggung jawab. Mungkin dia memang kebetulan nggak punya utang kan seperti itu. Cuma kita, perwakilan keluarga cuma mengingatkan. Yang hadir tolong maafkan ya almarhum atau almarhumah
Jika antum ketemu dengan sahabat-sahabat yang belum sempat untuk takziah pada kesempatan kali ini, sampaikan permintaan maaf dari kami mewakili almarhum atau almarhumah. Yang kedua, jika ada kewajiban-kewajiban yang belum terlaksanakan, silahkan datang kepada ahli waris. Kita tunjuk saya pribadi ahli warisnya, atau datang kepada saudara saya, atau datang kepada kakak saya yang ini misalnya. Nggak ada masalah itu. Kita sebutkan itu. Ternyata nggak datang juga, berarti memang abah kita alhamdulillah nggak punya utang apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Itu kira wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.